Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ke berapa sekarang? Jadi yang pertama tadi apa? Alasan kita harus pulih dari kecewa. Yang kedua, tanda-tanda orang kecewa. Yang ketiga, cara kita pulih dari kecewa. Alkitab mengajar kita ada 4 cara kita dipulihkan dari kecewa. Menurut bagian firman Tuhan. Yang pertama, ayat yang ke-15. Sama-sama kita baca 2, 3. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Alkitab mengajar kita dalam bagian ini. Menerima kasih karunia Tuhan. Mendekati dan berjalan dengan mereka. Itu kasih karunia Tuhan dekati bukan? Apa Tuhan kekurangan orang? Biar aja murid gue ini kepala batu, jauh dari persekutuan. Biar aja. Pergi aja ke Emmaus. Mau mancing lagi, mau kerja kapal, terserah kalian. Tapi Tuhan sangat mengasihi 2 orang ini. Sama dengan dia mengasihi kita sekalian di tempat ini. Karena itu yang pertama, alami kasih karunia Allah. Karena masih terbuka kesempatan itu. Masa anugerah itu masih berlaku sampai hari ini. Jangan kau sia-siakan. Jangan cuma nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Tapi tidak mau datang ke persekutuan. Tidak mau cari Tuhan. Ini dunia akan berakhir, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara baca-baca berita, saya kemarin hampir seharian lihat bencana-bencana yang terjadi di seluruh dunia. Ini kasih karunia Tuhan buat kita, supaya kita belajar bahwa memang dunia ini akan berakhir. Amin. Kira-kira kalau dunia berakhir nanti sore, kita sudah siap tidak? Halo? Kalau dunia ini berakhir nanti sore, kita siap pindah ke surga atau tidak? Harus siap. Kalau ada yang nggak siap, ada yang nggak beres. Harus cepat selesaikan pelanggaranmu sebelum innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kalau selewati pintu kematian, tidak ada kesempatan buat kita lagi. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan berpikir kok kebetulan dengar khotbah hari ini, tapi saya mau tegaskan hari ini. Kita harus siap. Karena kita penumpang. Sewaktu-waktu dunia ini berakhir. Ada yang bilang, dunia ini masih 47 tahun menurut waktu yang dihitung oleh siapa itu? Tim apa? Kemudian ada yang 10 tahun. Kemarin lagi bilang, tinggal 7 tahun. Nggak peduli mau 7 tahun, 7 bulan, 7 minggu, 7 hari, 7 jam atau 7 menit. Kalau kita siap, nggak masalah buat kita. Amin. Tapi kalau kita belum bertobat, ini yang masalah. Karena kita tahu, kalau kita tidak bertobat, kemana tempat kita? Amin. Jadi yang belum bertobat, cepat bertobat. Yang kedua, cepat-cepat saja. Ayat 17. Ayat 17 bilang apa? Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, hargai kasih karunia Allah yang masih memberikan kesempatan hidup buat kita. Coba lambaikan tangan yang masih hidup. Turun tangan yang sudah tidak hidup. Kalau kita hidup sampai hari ini, itu kasih karunia buat kita. Hargai kasih karunia Allah itu. Bertobat yang belum bertobat. Selesaikan yang perlu diselesaikan. Bereskan yang perlu dibereskan. Dan yang kedua, ayat 17 mengajar kita. Berhenti, artinya berdiam diri. Kalau mungkin engkau karena kecewamu tidak pernah peduli dengan Tuhan. Tidak pernah peduli dengan perkara-perkara rohani. Tidak peduli dengan urusan rohanimu. Sekarang berhenti dulu. Berdiam diri. Mulai lihat. Berapa umurku? Seperti apa keadaan dunia sekarang ini? Berapa lama lagi Tuhan izinkan saya ada di muka bumi ini? Mulai renungkan ini. Mulai renungkan bagian firman Tuhan yang bilang apa? Bahwa dunia ini akan berakhir. Hari-hari ini adalah jahat. Ya. Kemudian yang ketiga. Berhenti. Kemudian apa? Dengarkan ia bicara. Sekarang tidak ada alasan orang tidak bisa baca Alkitab. Karena apa? Ada Alkitab yang langsung kita dengar. Saudara yang dikasihi Tuhan. Daripada kau pakai data itu hanya untuk hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Mendingan kau pakai untuk dengarkan firman Tuhan. Yang akan membuat engkau semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin tegar. Karena apa? Hanya orang-orang yang menjadikan tulisan yang ditulis lebih dahulu ini menjadi pelajaran.
dia akan teguh berdiri. Di mana ayatnya? Roma 15 ayat yang keempat. Tidak ada persoalan lain. Sama seperti tidak ada juru selamat yang lain selain Yesus, maka tidak ada jalan lain selain membaca dan belajar dari firman Tuhan. Maka kita akan teguh berdiri di tengah-tengah zaman yang semakin kacau. Yang terakhir. Oh belum. Soalnya kalau terakhir orang semangat. Ayat 23. 23 bilang apa? Ini cara yang ketiga bagaimana kita bisa dipulihkan dari kecewa. Ayat 23 sama-sama kita baca 2, 3. Dan tidak menemukan mayatnya, lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Ayat 23, belajar dari dia dan merenungkan firman Tuhan. Itu ayat 23. Ya. Jadi cerita itu bukan cerita yang disampaikan murid-murid yang melihat, tapi sebelum itu Tuhan sudah kasih tahu bahwa dia akan menderita, mati dan bangkit. Artinya apa, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Pada waktu kita berdiam diri, renungkan semua bagian firman Tuhan yang pernah kau dengar, yang pernah kau baca, renungkan itu. Karena itu tidak ada satupun yang tidak akan digenapi oleh Tuhan. Ya. Jadi kalau dia bilang orang yang tidak bertobat itu akan neraka, tidak main-main Tuhan. Dan kalau Alkitab bilang, firman Tuhan bilang, orang yang percaya dia tidak akan binasa, itu tidak main-main. Yang berikut, kelihatannya tingkat kejenuhan mulai semakin tinggi. Ya. Ayat 30. Sama-sama kita baca ayat 30. 2, 3. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Apa yang kita mengerti dari ayat 30? Cara kita dapat dipulihkan dari kekecewaan. Ayat 30 mengajar kita ada dalam persekutuan dengan dia. Itu sebabnya dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, firman Tuhan bilang apa? Di luar aku, kamu tidak bisa buat apa-apa. Pertanyaan buat kita, berapa banyak di antara kita yang masih punya persekutuan pribadi dengan Tuhan Yesus? Masih senang bersekutu? Ya. Dan yang terakhir, sikap atau tanda orang yang dipulihkan dari kecewa. Saudara dipulihkan? Apa tandanya? Mari kita lihat ayat 31. Ini yang terakhir. Dia bilang apa? Ayat 31. 2, 3. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Garis bawahi kalimat yang bilang apa? Terbuka mata mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang paling penting. Jadi kita tidak hanya sekedar tahu tentang kebangkitan, tapi kita harus mengalami kuasa kebangkitan yang sanggup mencelikan mata rohani kita itu. Sehingga apa? Bersamaan dengan keadaan dunia yang semakin hari semakin kacau, alam semesta semakin hari semakin kacau, kita terus ada damai sejahtera yang ia tinggalkan buat kita. Kita tidak ketakutan seperti orang yang tidak mengalami damai sejahtera itu, tidak menerima damai sejahtera. Kita tidak akan apa? Kacau balau. Karena apa? Kita tahu dia yang berfirman pasti menggenapi janji firman-Nya. Karena kalau dia mau dunia ini dibakar dengan api, dia sudah buktikan orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya karena percaya kepada dia, karena imannya, mereka apa? Bau hangus pun tidak ada pada baju mereka. Jadi keluarga dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang Alkitab mengajarkan kepada kita, supaya kita tidak hanya tahu dan merayakan tentang kebangkitan Tuhan, tapi kita harus mengalami kuasa kebangkitan itu. Supaya apa? Mata rohani kita terbuka. Kita menjadi manusia baru. Manusia yang penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Ya. Jadi jangan cuma nyanyi, kita loh umat pemenang. Keluar gereja saya sudah kalah. Belum sampai rumah, baru keluar gereja. Belum masuk pintu mobil sama istri. Hah? Apalagi istri suka ngomel, tapi di Manado ini, bukan istri. Apalagi suami suka ngomel, sudah langsung hilang manusia barunya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir sekarang, berapa kali terakhir kita?
Kalau setiap poin ada yang terakhir, maka kalau kita 4 poin, maka 4 kali terakhir. Ini yang paling terakhir di poin yang keempat. Ayat 32. Ini terakhir sekali. 2, 3. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Sikap atau tanda orang dipulihkan dari kecewa. Yang pertama apa? Terbuka mata rohaninya. Dia mengerti kitab suci. Oh, ini maksud Tuhan. Ini yang firman Tuhan maksudkan. Kemudian yang terakhir apa? Dia bilang ayat 32 apa? Hatinya berkobar-kobar. Sudah berkobar-kobar? Tahu orang kalau berkobar-kobar? Ibadah jam 9, jam 7 sudah mandi dia. Tapi kalau nggak berkobar-kobar, sudah pecah itu pintu rumah. Woi, bangun, bangun. Ntar lagi nih, ntar lagi. Malas cari Tuhan. Tapi di sini tidak ada, ini di Manado. Nggak dapat tersinggung, leh. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya di mana-mana bilang itu. Saya tidak peduli saudara tersinggung, karena kita hamba Tuhan punya tugas yang harus kita pikul. Yeskiel 3:18, Yeskiel 33:8, dan Galatia 1:10. Ya. Jika Allah berfirman, kita tidak sampaikan, orang itu akan mati, tapi nyawanya ditanggungkan ke kita. Itu Yeskiel. Tapi di Galatia 1:10 bilang apa? Jika engkau masih mencoba berkenan kepada manusia, engkau bukan hamba Kristus. Ya. Jadi kalau ada pendeta-pendeta yang takut jemaatnya tersinggung, takut jemaatnya marah, Alkitab sendiri bilang, dia bukan hamba Kristus. Karena itu minta maaf. Saya lebih pilih saudara tersinggung daripada Tuhan tersinggung. Karena paling kalau saudara tersinggung kan tinggal bilang, Pak Teguh, jangan lagi panggil orang itulah. Lama tuh suka-suka nyinggung dia. Haleluya. Ada yang tersinggung? Bersyukur, tapi jangan sampai tersinggung, bertobat. Saya sampai ke jemaat pria di Lembek bilang begini, ini bukan khotbah, ini panggilan terserah kau, aku bilang. Ya, yang penting kau bertobat dan masuk surga, daripada kau tidak bertobat dan masuk neraka. Amin. Yang terakhir. Kalau terakhir orang semangat ini. Hatinya berkobar-kobar, itu dalam terjemahan lain meluap-luap. Meluap-luap hatimu? Atau kau nonton bola, jam 2 pagi, tapi di gereja bersyukur kepada Tuhan. Ada yang begini di sini? Di Manado banyak, di Surabaya enggak ada. Enggak ada yang mengaku maksudnya. Enggak ada semangat memuji Tuhan. Enggak ada semangat melayani Tuhan. Tapi kalau bilang begini, ayo kita janjian ibadah padang. Sepatu berlainan pun dia berangkat itu. Maksudnya saking cepat sambil yang biru sebelah yang satu putih, jalan dia. Jadi kita sendiri yang deteksi. Kalau kita ke persekutuan, ke ibadah itu tidak punya semangat, jangan-jangan kita masih terikat dengan kekecewaan. Amin. Karena iblis mau orang kecewa, karena orang kecewa sulit mengalami situasi ilahi. Sama seperti Maria Magdalena, sudah bicara dengan 2 malaikat, tidak terasa apa-apa. Halo? Tapi di sini tidak ada. Tanda yang berikut, ayat 33, bangun dan kembali. Ya, Efesus pasal berapa itu? 6 ya. Bilang apa? Bangun dari tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, supaya Kristus bercahaya atas kamu, ayat 14. Mau bangun? Mau bangun? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang paling terakhir, ada tanda orang yang lepas dari kecewa. Ayat 34 dan ayat 35 bersaksi menceritakan tentang kebangkitan Tuhan. Kita sudah rayakan Paskah, kita bersaksi ke keluarga kita. Kita bersaksi ke anak-anak kita. Ini yang menjadi kelemahan orang Kristen. Rayakan Paskah sampai ke pulau lain, tapi dia sendiri tidak menjadi saksi. Halo? Ini namanya orang yang tidak mengalami kuasa kebangkitan. Sudah lihat kubur kosong seperti Maria. Ya, sudah dengar Maria bersaksi dan Petrus Yohanes bersaksi, tapi 2 orang itu tetap berjalan ke Emmaus. Karena apa? Tidak mengalami kuasa kebangkitan yang melepaskan mereka dari kekecewaan. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini
engkau masih terikat dengan kekecewaan, engkau tidak mengalami kuasa kebangkitan itu, Alkitab bilang apa? Bangkit dari tidurmu. Bangun dari antara orang mati dan alami kebangkitan itu supaya engkau menjadi hidup yang baru.